dalam pertemuan kita. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan eh, sedikit tentang surveillance dengan bahan presentasi yang singkat saja. Sebagai sebetulnya bukan eh, panduan ya, artinya ini mereview kembali kan kalau kita semua sudah pernah baca SK Dirjen 144 dan Permen 8, sebetulnya semua sudah tertuang di dalam peraturan tersebut. Jadi saya mencoba merangkum ya supaya kita bisa mereview kembali apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan surveillance ini. Intinya kan surveillance adalah bentuk pemeliharaan sertifikasi. Jadi itu yang akan kita lakukan dalam surveillance. Nah, referensinya yang pertama itu di Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikasi standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Ini terutama di pasal 43 dan ayat 3 dan 4. Ayat 3-nya menyebutkan LSBU melakukan surveillance terhadap BUJK yang telah mendapatkan SBU. Jadi PT BMR sebagai SBU yang telah menerbitkan SBU bagi para klien atau badan usaha yang mengurus SBU melalui PT BMR wajib melakukan surveillance terhadap BUJK tersebut. Ayat 4-nya pelaksanaan surveillance sebagaimana dimaksud ayat 3 mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi. Jadi dalam hal ini itu dari unit-unit yang ada di lingkup Kementerian PUPR ya. Nah, kita ketahui bahwa aturan atau panduan lengkap detail mengenai surveillance ini tertuang di dalam uh, keputusan Dirjen Bina Konstruksi PUPR nomor 144 tahun 2022 tentang penetapan standar skema sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Nah, mengenai surveillance ini diatur dalam klausul 58 di dalam SK Dirjen Bina Konstruksi tersebut. Yang pertama, kita ketahui bahwa surveillance, jadi ini saya mengutip langsung dari uh, SK Dirjen tersebut di klausul 5.8. Jadi surveillance itu dilakukan dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi. Jadi mencakup kegiatan survei terjadwal dan surveillance tidak terjadwal. Jadi kita ketahui bahwa dalam proses SBU yang lalu, setiap badan usaha itu menyampaikan beberapa komitmen ya. Beberapa komitmen diantaranya komitmen menyediakan peralatan konstruksi dan komitmen menyelenggarakan atau mempunyai standar SMAP. Ya, SMAP. Jadi dalam 1 tahun mereka sudah harus memiliki ISO 37001. Nah, itulah yang akan kita cek kembali dalam proses surveillance ini. Nah, surveillance itu terbagi dua seperti disebutkan dalam SK Dirjen tersebut, bahwa ada surveillance terjadwal. Surveillance terjadwal ini dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU. Jadi kalau SBU itu 3 tahun waktunya, surveillance ini akan kita lakukan minimal 2 kali ya. Tahun ini, ulang tahun pertama, kemudian ulang tahun kedua, kemudian nanti yang ulang ketiga mereka melakukan proses perpanjangan. Jadi surveillance yang ketiga kita tidak lakukan karena pada saat itu badan usaha melakukan pengajuan perpanjangan. Jadi kita akan melakukan 2 kali selama masa SBU itu 2 kali kegiatan surveillance terjadwal. Jadi bentuk kegiatan surveillance terjadwal ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menyebarkan kuesioner kepada seluruh BUJKA pemegang SBU. Jadi ini sifatnya sensus. Jadi semua yang sudah punya SBU itu harus mengisi kuesioner atau ya lembar kuesioner yang sudah kita bagikan kepada mereka. Dengan substansi materi kuesioner mengacu pada persyaratan sertifikasi. Jadi yang kita minta mereka mengisi data atau mengkonfirmasi data itu sesuai dengan persyaratan
sertifikasi. Yang kedua, selain penyebaran kuesioner, kita melakukan pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR terkait dengan laporan kegiatan kinerja. Jadi kalau ini kegiatan kinerja dalam perkembangannya ini masih dalam tahap pengembangan ya aplikasinya, dan kita belum dapat akses untuk melihat laporan kegiatan kinerja BUJK tahunan. Kemudian pencatatan registrasi pengalaman pekerjaan. Nah, ini bisa dilihat dari data disimpan ya, simpan. Tapi masalahnya juga kita sebagai yang bisa mengakses kan hanya badan usaha ya. Kemudian yang ketiga dari sumber informasi lain terkait dengan informasi penggunaan persyaratan sertifikasi. Nah, ini informasinya yang kita bisa gali adalah mengenai surat komitmen BUJK. Tadi kita sebutkan ada dua ya yang perlu kita konfirmasi dalam proses survei yang terjadwal ini, yaitu mengenai konfirmasi apakah mereka sudah memiliki peralatan sesuai dengan komitmen mereka. Kalau BUJK nasional maupun PEMA itu kan minimal 3 jenis alat yang sudah terregistrasi di SIMPK dengan kemudian kalau yang BUJK itu 5 jenis alat. Itu bisa milik sendiri maupun kontrak ya. Nah, itulah yang akan kita cek di dalam proses kegiatan surveillance terjadwal ini. Yang kedua ada istilahnya surveillance tidak terjadwal. Nah, ini surveillance tidak terjadwal dilakukan secara insidental dan dapat dilaksanakan jika terdapat namun tidak terbatas pada yang pertama A. Berdasarkan hasil survei yang terjadwal, SBU memutuskan untuk dilakukan surveillance ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman. Jadi, yang pertama kita melakukan survei yang tidak terjadwal itu karena pada saat survei yang terjadwal kita asesor atau tim surveillance menemukan adanya uh, uh, tidak dapat diverifikasi dokumen yang mereka sampaikan ya. Tentunya itu setelah mereka diberi kesempatan melakukan perbaikan. Terus yang kedua itu pengaduan tertulis yang meragukan kompetensi BUJK. Nah, ini selama ini kita belum menerima laporan dari pihak manapun ya terkait komplain ya tentang SBU yang sudah kami terbitkan. Kemudian tapi kalau ada pengaduan ya bisa jadi kita bisa melakukan survei yang tidak terjadwal. Kemudian yang bagian C, indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi. Nah, terkait indikasi ini tentu harus ada dasarnya, barangkali ada informasi yang diperoleh baik dari LSBU sendiri maupun dari pihak ketiga atau pihak lain yang menyampaikan informasi. Kemudian yang ketiga, yang ke bagian D disebutkan bahwa kunjungan asesmen lapangan untuk surveillance secara insidental dilakukan apabila BJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi. Jadi ini nanti ya tergantung dari masalahnya yang terjadi pada saat badan usaha tidak memenuhi perjanjian sertifikasi. Kemudian yang keempat, pelaksanaan surveillance tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK. Tapi biasanya kami selalu akan menyampaikan ya pemberitahuan apabila kami akan mendatangi badan usaha untuk melakukan survei yang terjadwal. Berarti kita kulonon dulu ya. Surveillance tidak terjadwal tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap BUJK. Nah, ini ada penegasannya. Jadi kasus-kasus keluhan terhadap BUJK itu sebetulnya dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang kelima, mekanisme pelaksanaan survei tidak terjadwal mengikuti prosedur penilaian kesesuaian. Jadi sebetulnya pada prinsipnya pelaksanaan surveillance tidak terjadwal ini prosedurnya sama seperti pada saat kita melakukan atau asesor melakukan penilaian kesesuaian. Jadi basisnya pada data yang ada pada
aplikasi kita yang masuk ya, yang mereka sampaikan dahulu ketika mereka mengajukan SBU. Terus yang keenam, untuk melaksanakan surveillance dibentuk tim yang salah satunya beranggotakan asesor badan usaha. Tim surveillance menyusun laporan hasil surveillance dan menyampaikan kepada pimpinan SBU. Jadi eh, kita akan membuat tim untuk setiap berkas ya. Itu terdiri dari satu orang asesor dan satu orang staf pelaksana. Nah, itu nanti untuk survei yang tidak terjadwal, dua orang ini akan datang ke lokasi untuk memverifikasi atau meminta dokumen tambahan kepada badan usaha tersebut. Uh, yang ketujuh, tim surveillance diterapkan oleh SBU dengan jumlah paling sedikit satu orang. Ya, jadi walaupun sebetulnya tim ini minimal bisa satu orang, tapi kita akan dampingi abu atau asesor pada saat melakukan surveillance khususnya yang tidak terjadwal ini uh, ketika memang diperlukan melakukan kunjungan ya. Secara keseluruhan tim surveillance harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan pengetahuan asesor badan usaha. Nah ini kompetensi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh tim audit atau tim surveillance ini ada beberapa ya. Yang pertama, pengetahuan terhadap penilaian kelayakan usaha, pengetahuan prinsip audit, teknis dan praktikal, pengetahuan akan manajemen sertifikasi, kemudian pengetahuan akan proses dan prosedur sertifikasi, kemampuan presentasi, kemampuan manajemen audit, kemudian pengetahuan akan produk, kemauan klien dalam proses organisasinya. Kalau kita berarti kan yang dimaksud produk itu adalah subklasifikasi yang mereka miliki ya. Jadi kita harus mengetahui untuk setiap subklasifikasi ruang lingkupnya seperti apa gitu kan. Kemudian pengetahuan bisnis sektor, yaitu kita sektornya adalah sektor konstruksi secara umum ya, minimal kita mengetahui. Kemudian keterampilan komunikasi kepada semua tingkat organisasi pemohon. Jadi karena survei yang terjadwal ini kita akan berkunjung ke badan usaha, tentu kita harus pandai-pandai berkomunikasi ya. Jadi walaupun kita kedatangannya adalah memeriksa, tetapi kita harus bisa membawa diri seluas mungkin dan sebijak mungkin ya, supaya yang klien yang dikunjungi juga dapat memberikan informasi yang jujur dan yang sebenarnya. Kemudian menulis dan menyusun laporan. Ini tentu terkait dengan laporan ya, yang nanti akan dibuat oleh tim yang akan diserahkan kepada ketua pelaksana. Kemudian kemampuan interview dan menggali bukti. Jadi ada kaitannya tadi dengan terkait dengan komunikasi ya. Ini semua pengetahuan dan keterampilan ini tentu dari Abu sudah boleh dikatakan secara dasar kan sudah diajarkan dalam uh, pelatihan dasar yang lalu ya dan RCC ya. Tapi ini kita sekarang dalam prakteknya ini mungkin perlu lagi mereview apa yang persiapan pertama pada saat nanti dilakukan surveillance tidak terjadwal ini tentu adalah persiapan yang paling diperlukan adalah persiapan supaya pada saat pelaksanaan bisa melaksanakan tugas dengan lancar ya. Kemudian ini saya sedikit mengutip perjanjian sertifikasi itu ada di pasal 5 terkait surveillance. Jadi yang pertama, pihak pertama dapat melakukan pengawasan insidental ke lokasi pihak kedua selama masa berlakunya sertifikasi. Jadi di dalam perjanjian sertifikasi memang sudah dinyatakan bahwa LSBU sebagai pihak pertama dapat melakukan pengawasan dan dapat melakukan surveillance terjadwal dengan cara mendatangi lokasi pihak kedua. Nah, yang kedua di dalam perjanjian sertifikasi sebutkan jika ada pengawasan insidental dilakukan, ditemukan ketidaksesuaian pada pemenuhan persyaratan sertifikasi, maka pihak pertama akan memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk memperbaikinya. Jadi pada saat surveillance ketika ditemukan beberapa temuan atau apa ya bukti ketidaksesuaian itu nanti anggota tim surveillance pertama menyampaikan bukti-bukti tersebut dan nanti diberikan kesempatan kepada klien untuk melengkapi atau apabila mereka mempunyai data tambahan.
Kemudian yang ketiga, bila mana pihak kedua tidak juga memperbaiki ketidaksesuaian sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati, pihak pertama akan mengenakan sanksi berupa pembekuan sertifikat yang telah diberikan kepada pihak pertama kepada pihak kedua. Jadi dari kesempatan yang diberikan kepada klien tentu dengan jangka waktu tertentu, jangka waktunya itu nanti kita akan secara lebih detail kita akan apa namanya tetapkan ya, tentu kita mengacu kepada regulasi yang ada. Dan apabila mereka belum menyampaikan pada batas waktunya, tentu kita akan bisa mengenakan sanksi. Sanksi-sanksinya ini bisa dalam bentuk pembekuan ya, pembekuan sertifikat. Yang keempat, bila mana ternyata pihak kedua tidak juga melakukan perbaikan dalam batas waktu yang diberikan, maka pihak pertama akan mencabut sertifikat yang diberikan kepada pihak kedua. Jadi ada istilah pembekuan dan ada istilah pencabutan. Ini tentu terkait nanti dengan status SBU ya di aplikasi uh, kita dan yang terkait atau yang terkonek dengan uh, portal dan OSS. Kemudian yang kelima, pihak pertama akan memberi kesempatan kepada pihak kedua untuk menunda jadwal pengawasan berkala jika terjadi keadaan bersifat force majeure atau bencana ya. Oke, jadi ini adalah 5 poin di dalam pasal 5 yang tertuang dalam perjanjian sertifikasi. Ya, jadi ini secara singkat presentasi saya. Ini saya kasih contoh. Oh ya, kita sekarang ke prosedur ya. Jadi setelah kita ada regulasi yang ada tadi dengan Permen nomor 8 dan SK Dirjen nomor 144, PT BMR menyusun suatu prosedur surveillance. Jadi yang intinya kita dalam prosedur ini sebagai acuan bagi tim nanti untuk melakukan tugasnya. Nah, di sini ada diagram alir ya. Jadi untuk diagram alir surveillance terjadwal itu pertama kita akan membuat rencana surveillance. Jadi kami di eh, bagian sertifikasi saya sebagai koordinator sertifikasi sudah harus membuat eh, jadwal ya, jadwal rencana surveillance dan selama tahun 2023 ini kami sudah menetapkan jadwalnya. Jadi kan dihitung dari tanggal terbit SBU tentunya jadwal kunjungannya sudah bisa diketahui pada ulang tahun yang pertama. Jadi kita sudah membuat jadwalnya setelah itu kita akan membuat surat ya, surat pemberitahuan surveillance kepada BUJKA. Di sini koordinator administrasi dibantu tata usaha membuat surat ya. Dari surat ini melampirkan yang namanya formulir surveillance yang berisi pertanyaan atau kuesioner harus diisi oleh BUJK. Setelah formulir atau surat pemberitahuan itu disampaikan, kemudian kami akan menugaskan ABU ya sebagai uh, untuk survei yang terjadwal ini timnya cukup satu, itu satu orang yaitu ABU ya. Kecuali untuk survei yang tidak terjadwal itu berjumlah 2 orang, satu ABU dan satu staf. Tapi kalau untuk survei yang tidak terjadwal kita menugaskan satu ABU yang nanti bertugas menilai formulir yang sudah diisi oleh atau yang sudah dikembalikan kepada kami dari klien ya. Klien maka setelah mengisi dengan benar akan mengembalikan kepada klien. Nah, kami akan menyerahkan kepada ABU untuk menilai uh, hasil kuesioner tersebut. Nah, pada saat penilaian akan ada 2 keputusan. Itu yang pertama, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Bila sudah sesuai, maka kita akan ada rekomendasi asesor dan uh, kemudian akan teruskan menjadi suatu hasil keputusan surveillance yang akan dibuat oleh ketua pelaksana dan setelah itu dianggap surveillance selesai ya, di mana keputusannya adalah uh, hasil surveillance sesuai. Sementara apabila tidak sesuai maka akan dilanjutkan dengan kegiatan surveillance tidak terjadwal. Sini jadi surveillance tidak terjadwal itu dilakukan dengan dasar hasil penilaian ABU sebelumnya, di mana dalam laporan ABU menemukan ketidaksesuaian.
Di sini juga kita dari koordinator sertifikasi akan membuat kembali jadwal rencana survei yang tidak terjadwal, kemudian akan memberi surat pemberitahuan kepada BUJK mengenai kegiatan survei yang terjadwal. Artinya kita akan melakukan visit ya, melakukan kunjungan kepada badan usaha. Nanti dari eh, bagian administrasi juga akan mengirim surat pemberitahuan. Nah, sekaligus juga kita akan menugaskan ABU atau tim surveillance yang terdiri dari satu ABU dan satu staf. Nah, saat itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tim surveillance akan berkunjung ke BUJKA, eh, kemudian memeriksa berkas pendukung. Jadi dari temuan atau penilaian pada saat surveillance terjadwal tentu ada beberapa data yang perlu dikonfirmasi atau dipertanyakan kepada badan usaha. Nah, itu disitulah badan usaha diberi kesempatan menunjukkan bukti-bukti. Pertama adalah yang mengenai komitmen ya kepemilikan peralatan. Tentu harus menunjukkan bukti-bukti bahwa bagaimana tindak lanjut dari komitmen yang sudah mereka sampaikan. Kemudian mengenai uh, kepemilikan dokumen ISO 37001. Apabila sudah sesuai, maka seperti halnya survei terjadwal, tim membuat rekomendasi, kemudian hasilnya akan diputuskan oleh ketua pelaksana. Selesai. Apabila tidak sesuai, ini ada satu lagi, itu adalah kita akan, kalau ternyata di dalam proses asesmen tidak terjadwal ini, klien tidak bisa memberikan bukti setelah diberikan kesempatan juga untuk perbaikan, maka kita akan melakukan pengenaan sanksi yang diatur di dalam prosedur pembekuan, pencabutan, atau pengurangan ruangan lingkup sertifikasi, P4 RRS. Kira-kira gitulah apa namanya eh, prosedur surveillance yang kita buat. Di sini ada contoh formulir berita acara, kemudian program audit, formulir program audit, kemudian surat pembelaan surveillance dan surat peringatan. Ini contohnya, contoh dari surat formulir surveillance ya. Ini sudah kita sampaikan tanggal 2 Januari yang lalu kepada contohnya Lotte ya. Nah, kita beri kesempatan waktu itu selama 10 hari ya, kalau dari hitung dari tanggalnya ya. 2 Januari, jadi tanggal 12 Januari itu mereka sudah harus menyampaikan eh, data ya. Jadi datanya ini, jadi mereka harus mengisi ini. Di dalam formulir kita sudah langsung apa ya, mengisi data mereka ini berdasarkan data yang sudah mereka input sebelumnya di aplikasi LSBU atau di portal. Jadi tugas mereka adalah melengkapi atau konfirmasi kebenarannya. Misalnya di sini ada pemegang saham, mereka harus mengisi. Kemudian di sini ada informasi pengurus, mereka harus mengisi dengan lengkap. Kemudian, nah di sini ada data informasi neraca. Ini semua terprint berdasarkan data yang ada di dalam aplikasi LSBU atau di portal. Tugas mereka adalah memberikan konfirmasi apakah data ini masih sesuai atau tidak sesuai. Apabila tidak sesuai, mereka akan menyampaikan dokumen tambahan nilai yang menurut mereka yang benar seperti apa. Kemudian informasi penjualan tahunan sama, jadi ini data berdasarkan data yang mereka input sebelumnya. Jadi mereka harus menyampaikan atau menyatakan apakah ini sesuai atau tidak sesuai. Kemudian informasi peralatan, nah di sini mereka harus menyampaikan nama alatnya dan nomor registrasi SIMPK. Nah, di sini dikasih contoh apakah milik sendiri atau sewa. Kemudian informasi PJBU, PJTBU, PJSKBU 1 dan PJSKBU 2. Sama di sini mereka harus menyatakan apakah data ini masih sesuai atau tidak sesuai. Kemudian data informasi SMAP. Ini adalah format kuesioner yang kami sampaikan kepada setiap badan usaha yang sesuai jadwal mereka untuk mendapatkan jadwal surveillance terjadwal, yaitu di, menjelang ulang tahun pertama SBU mereka. Kalau ini adalah contoh
feedback ya, apa surat yang sudah mereka isi. Contohnya, jadi mereka sudah mengisi nama lengkap, eh, siapa pejabat pengisinya, jabatan email, kemudian mereka sudah melengkapi pemegang sahamnya, sudah melengkapi pengurusnya, kemudian sudah menyatakan mengkonfirmasi bahwa nilainya adalah sesuai data mereka, kemudian informasi penjualan tahunan juga sudah mereka isi bahwa ini sesuai semua, kemudian eh, mengenai peralatan, mereka sudah menyebutkan 5 jenis alat, hanya mereka di sini masih kosong ya, registrasi SIMPK-nya masih kosong, hanya sebetulnya sepertinya mereka tidak mengerti nomor registrasinya yang harus diisi seperti apa. Kemudian informasi PJBU dan PJSKBU, JTBU sama sudah nyatakan sesuai. Kemudian bahwa mereka sudah memiliki ISO 37001. Salah satu contoh dokumen feedback yang disampaikan oleh klien. Nah, ini juga lampirannya ya. Jadi sebenarnya yang harus mereka isi di sini ini adalah screenshot dari SIMPK. Jadi terhadap 5 peralatan yang mereka cantumkan dalam formulir, ini ada 5: forklift, eskavator, kompaktor, truck crane, dan dump truck ya. Yang seharusnya mereka tadi, oh ini nomor serinya. Oh ya, jadi mereka tidak menemukan nomor ini ya, apa namanya? Nomor registrasi SIMPK-nya tidak ada di dalam yang mereka ya mereka mengosongkan ya, mengosongkan angka ini karena di dalam screenshot yang mereka sampaikan pun juga tidak ada eh, keterangan nomor registrasinya yang mau. Oh iya, ini harusnya kita. Ini, oke. Di sini dikatakan bahwa aktivitas ini kelanjutan dari halaman. Nah, nanti tinggal bagaimana asesor menilai dokumen yang sudah disampaikan. Kemudian ini adalah salah satu contoh lembar penilaian survei yang terdahulu. Jadi ini semacam kertas kerja, adalah kertas kerja dari tim surveillance atau dari ABU ya yang ditugaskan. Jadi mengisi eh, data-data yang disesuaikan. Nah, di sini ada penilaian ya, bobot bobot penilaian. Jadi kalau ada berarti nilainya 20, kalau tidak ada 0. Jadi setiap data informasi yang disampaikan sudah ada standarnya, penilaiannya disesuaikan saja sesuai dengan keterangan itu. Hingga nanti eh, ada kolom perbaikan ya. Jadi apa tindakan perbaikan? Misalnya informasi keuangan dalam catatan di atas ada kekurangan misalnya di sini di keuangan, ya nanti tindakan perbaikan yang harus disampaikan atau dilakukan oleh klien itu seperti apa. Kemudian informasi penjualan tahunan juga begitu, peralatan. Jadi ini ada 5 kategori persyaratan SB sertifikasi yang eh, perlu diberikan catatan oleh ABU terkait data yang mereka sampaikan. Kemudian hasil penilaiannya ini nilai nilai ini adalah tadi ya bobot-bobot yang atau nilai berdasarkan bobot yang ada di atas nanti diberikan di sini berapa nilainya, kemudian hasil perbaikannya berapa. Dan sini tantangan oleh asesor. Inilah lembar kerja untuk penilaian asesor survei terjadwal. Kemudian yang ini adalah lembar penilaian survei yang tidak terjadwal. Jadi intinya hampir sama dengan lembar penilaian survei yang tidak terjadwal, hanya ada tambahan kolom mengenai penyebab terjadinya ketidaksesuaian atas aktivitas. Jadi ini adalah catatan asesor ya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, kemudian sama ini juga ada kolom untuk penilaian penjualan tahunan. Jadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian atas penjualan tahunan. Kemudian di sini juga ada kolom penyebab terjadinya ketidaksesuaian atas peralatan.
Kemudian di sini ada penyebab ketidaksesuaian atas tenaga kerja konstruksi. Jadi semua ini berdasarkan hasil wawancara atau penggalian informasi lebih dalam dari tim asesor pada saat melakukan uh, asesmen tidak terjadwal atau surveillance tidak terjadwal. Ini intinya sama, akan ada scoring ya, scoring uh, sesuai dengan standar penilaian sebelumnya, ada bobot-bobotnya. Kemudian ini contoh keputusan hasil surveillance. Jadi Pak Aca nanti akan membuat keputusannya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan ISO 17065, eh, hasil dari surveillance ini harus tercetak di dalam sistem atau di dalam SBU bahwa ada bukti tanda bukti bahwa eh, badan usaha tersebut sudah memenuhi atau sesuai memenuhi syarat eh, sertifikasi berdasarkan surveillance yang dilakukan. Nah saja mungkin ini perlu pengembangan sistem ya. Nah sebelum itu sistem bisa diterapkan, nah ini dokumen keputusan surveillance ini yang menjadi bukti bahwa badan usaha tersebut eh, selama 1 tahun ini masih memenuhi persyaratan sertifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya. Tapi nanti sambil jalan kita, karena ini juga merupakan tahapan yang baru kita lakukan, tentu kita banyak akan belajar dari pengalaman. Jadi nanti mungkin ada masukan dari teman-teman Abu pada saat melakukan kegiatan surveillance ini apabila mendapatkan penugasan. Nah, setiap hasil surveillance akan kita selalu evaluasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya serahkan kembali kepada Pak Aceh. Mungkin ada masukan, Pak. Demikian tadi penjelasan dari Pak Didi ya berkaitan dengan program kegiatan surveillance baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi, silahkan Mbak Nanda dan Mbak Purwanti. Bu Haja apa bukan? Bukan ya, belum ya. Bu Purwanti ini udah Bu Haja belum ini? Amin, Pak. Silakan, barangkali ada masukan. Gini, Pak, mungkin lebih ke pertanyaan aja ya, Pak ya. Hmm. Terkait dengan hasil pelaksanaan surveillance itu kan biasanya ada tindakan koreksi dan perbaikan dari badan usaha. Nah, mengenai waktu perbaikan yang diberikan dari asesor ke badan usaha itu apakah ada pengaturan khusus dari LSBU atau bagaimana, Pak? Pertanyaan itu aja, Pak. Mohon Ya. dijawab. Terima Mungkin kasih. dalam konteks itu kan kalau yang tidak terjadwal, kalau yang terjadwal itu kan kuesioner yang disampaikan oleh badan usaha dikirim berdasarkan email ya. Nah nanti mungkin kita akan berikan semacam rentang waktu. Jadi setelah diisi itu mungkin nanti ada komunikasi perbaikan sampai dengan bukti-bukti terpenuhi sesuai dengan kuesioner yang disampaikan. Nah, itu kita uh, sediakan slot waktunya ya. Kemudian nanti kalau yang berkaitan dengan yang tidak terjadwal tentunya kan Bapak Ibu sekalian sebagai asesor badan usaha dan satu orang petugas dari pelaksana itu kan akan berkunjung ke badan usaha yang bersangkutan ya untuk memeriksa kelengkapan kenapa kok bisa tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan yang tidak sesuai gitu ya. Karena intinya kan dalam rangka melihat kesesuaian dan atau ketidaksesuaian apa yang disurvei ya. Mungkin ke depan nanti kita juga akan melihat bahwa masing-masing tahun itu ada capaian hasil penjualan tahunan, terutama termasuk neracanya, perkembangan neraca. Karena kan kalau kita selama 2 tahun menilai neraca yang sudah digunakan pada SBU kan sebetulnya sama aja ya, tahun pertama udah selesai. Kemudian tahun kedua ada bedanya. Mungkin ke depan kita akan kembangkan kuesionernya akan seperti itu. Sementara sambil sambil kita berkembang, kita masih menggunakan format itu dulu. Tapi kita sediakan slot untuk perbaikan dan komunikasi proses survei jadwal ini, gitu ya. Silakan Pak Didi, mungkin ada tambahan.
Ya, nanti mungkin kita akan melengkapi prosedur yang tentu kan kita tuangkan ya di dalam prosedur surveillance kita ini. Mungkin nanti minta bantuan dari tim Pak Ngadianto juga menambahkan ya seperti pertanyaan Mbak Purnanti tadi, batasan-batasan waktu untuk perbaikan atau tindakan korektif yang dikenakan kepada klien ya. Kalau di sini saya lihat ada di 62.5 ya, tindakan perbaikan ini klien hanya dikasih 3 hari kerja. Pengiriman tindakan perbaikan disampaikan klien ke asesor harus diverifikasi paling lambat 3 hari kerja. Oh, barangkali ini maksudnya asesor yang 3 hari kerja, tapi kliennya berapa hari harus disampaikan mungkin perlu lebih diperjelas barangkali ya. Eh, Nanti kita akan coba kembali mereview prosedur surveillance ini terkait dengan tadi yang setiap tahapan ya. Karena kan kita memberikan kesempatan adanya perbaikan. Kalau mengikuti yang likan itu biasanya sampai 30 hari ya. Tapi kita nggak kan mungkin nanti tergantung dari kita ya Ya, berapa itu kan harinya. sederhana. Itu mungkin terlengang sederhana juga pertanyaannya, ya mungkin nggak sampai segitulah. Paling-paling ya mungkin apa seminggu atau 2 minggu. Ya mungkin kita sepakatin nanti dalam prosedurnya. Ya, baik Pak. Ya itu sebenarnya mohon izin Pak, sebenarnya gini, untuk batas waktu itu kan nanti juga dilihat juga dari tingkat eh, apa namanya temuannya, ketidaksesuaiannya itu seperti apa. Kadang memang ada kesepakatan waktu antara kedua belah pihak berapa lama akan memenuhi perbaikannya gitu kan. Dan ini juga sebenarnya satu lagi Pak yang perlu saya tanyakan terkait dengan apa namanya kategori ketidaksesuaian itu apakah ada ketentuan misalkan kategori 1, 2 atau mayor minor observasi itu apakah ada ketentuan yang sudah ditetapkan seperti itu Pak? Mohon di arahannya Pak. Terima kasih. Ya, tentunya ada ketentuan itu. Kan tadi sanksinya sampai dengan pembukuan atau pencabutan. Tentunya dengan berkriteria tadi, apakah majornya berapa, minornya berapa, kemudian observasinya seperti apa gitulah. Sehingga tadi bermuara terhadap apa pembukuan atau pencabutan. Nah, itu mungkin nanti tertuang di dalam prosedur ya Bu Purwanti ya. Untuk saat ini kita mengadopsi cara penilaian dari LPJK atau PUPR ya, di mana kita menggunakan sistem bobot ya. Jadi kalau di LPJK itu atau di PUPR ada batas minimal bobot atau angka tertentu yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya di bawah 10 itu eh, apa namanya sangat jelek gitu kan. Terus ke 20 sedang, kemudian 30 berarti bagus. Itu metode dari LPJK dalam mengevaluasi waktu itu LSBU kita dinilai dengan cara bobot. Nah, tadi dalam formulir yang kita sampaikan kita mengadopsi itu bobotan. Tapi kalau ternyata tidak sesuai, kita akan menggunakan metode yang digunakan oleh eh, atau digunakan di ISO 17065 ya, ada K1 yang sekarang sedang diadopsi oleh kan, itu kan ada K1, K2 dan observasi ya, K1, K2 dan observasi. Nah, itu nanti tergantung eh, bagaimana kondisi lapangan ya. Tapi untuk sementara kita menggunakan sistem bobot yang seperti sudah ada di dalam formulir penilaian eh, surveillance itu. Baik Pak, izin bertanya juga. Kalau kita pakai tadi untuk yang pertama dulu, untuk yang berarti kan untuk surveillance terjadwal itu pasti akan diberikan jadwalnya untuk setiap SBU yang sudah diterbitkan dan mendekati 1 tahun masa SBU-nya ya Pak ya. Kalau Ya. misalnya dia tidak memenuhi dalam jangka waktu tertentu yang belum ditetapkan ini sekarang, berarti nanti akan ada surveillance tidak terjadwal, begitu ya Pak, Kalau terhadap BU tersebut gitu. Jadi urutannya gini, ketika kita pertama kali menyampaikan kuesioner ya untuk referensi terjadwal itu kan kita kasih waktu di dalam surat itu eh, ada tanggal ya, tanggal selambat-lambatnya disampaikan seperti tadi di dalam contoh eh,
lambat-lambatnya tanggal 12 Januari. Artinya di tanggal itulah batas mereka harusnya sudah harus menyampaikan kembali eh, kuesioner yang sudah diisi. Nah, dalam realita yang sedang kita temui di lapangan, ternyata ada badan usaha yang sampai pada saat tanggal ditetapkan itu belum menyampaikan kuesioner. Nah, situ nanti tugas kita akan memberikan surat. Pertama kali ada surat pemberitahuan ulang dan dengan mengatakan bahwa apabila dalam waktu 1 minggu tidak disampaikan akan diberikan surat peringatan pertama. Jadi itu masih di ranahnya di ranahnya pelaksana ya. Kita memberikan eh, peringatan kepada mereka sampai eh, ke peringatan kedua atau ketiga itu langsung dilaksanakan surveillance terjadwal tanpa penilaian dari asesor karena mereka sudah mem- apa nama, melewati batas eh, Hmm. penyampaian yang sudah diberikan gitu kan. Jadi mereka langsung dikenakan surveillance tidak terjadwal. Nah, untuk yang data yang sudah masuk itu kita akan langsung serahkan kepada asesor untuk dinilai eh, apa namanya secara administrasi atau data ya, data yang mereka sampaikan. Asesor memberikan poin di situ apabila ternyata dalam eh, data yang mereka sampaikan itu masih ada kekurangan, bila diperlukan survei yang tidak terjadwal, kita akan mengagendakan survei yang tidak terjadwal. Kira-kira gitu ininya, Mbak Nanda, urutannya. Oke, baik, Pak. Kemudian untuk yang surveillance tidak terjadwal, tadi di dalam borangnya itu yang saya lihat ada pembobotan penilaian 20 dan 0. Apakah tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Wanti, apakah itu hanya 20 dan 0 atau sebenarnya ada range-nya gitu, Pak, untuk kita menentukan major dan minornya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira untuk yang menjadi pelaksana untuk surveillance ini, asesornya itu sama dengan asesor yang menilai atau beda lagi diacak begitu, Pak? Untuk penugasan yang melakukan surveillance. Untuk surveillance yang Terima kasih. ditugaskan, baik pada saat surveillance terjadwal dan tidak terjadwal itu sifatnya acak ya, tidak terikat pada penilai atau abu yang pertama kali melakukan penilaian. Jadi, bisa saja abu yang dulu melakukan penilaian menjadi anggota tim surveillance atau bisa saja abu yang lain gitu. Karena itu ya, penugasan itu tergantung dari kesiapan dari abunya. Kemudian yang tadi mengenai pembobotan, sebenarnya kita perlu apa ya? Ini kan kita baru merancang ya, baru merancang pembobotan seperti itu. Memang tidak eh, membayangkan ada range-nya antara 0 sampai 20 itu apakah hanya 20 saja atau 0 saja atau bisa di antara 0 sampai 20. Tapi nanti nah ini perlu perlu apa namanya? eh, Pemikiran juga nih gimana nih Pak Cak mengenai pembobotan itu apakah ada bisa saja dikasih nilai selain 0 dan 20 untuk setiap Untuk penilaian. hal-hal yang tidak apa namanya tidak hitam putih ya mungkin ada range-nya bisa ada misalnya antara 0-20 itu kan bisa ada di tengahnya ada 15 ada 10 gitu bisa seperti itu nanti kita kembangkan lagi deh apa namanya formatnya ya. Ya. Kalau kemarin kan masih sangat sederhana ya. Eh, yang pengalaman saya dulu di LPJK itu sebetulnya pada saat surveillance itu adalah juga mempertanyakan tentang hasil capaian eh, penjualan tahunan pada tahun itu, pada tahun pertama setelah usianya 1 tahun. Itu juga merupakan feedback untuk mengetahui kenapa kok bisa nggak dapat misalnya pekerjaan, apakah terjadi seperti apa, apakah terjadi maksudnya masalah di wilayah pekerja yang bersangkutan. Itu juga mungkin salah satu aspek yang perlu kita pertimbangkan nanti untuk memperbaiki format yang akan datang, terutama yang tidak terjadwal, Mbak Didi. Ya. Nah ini kan masih masih embrio ya, masih perlu kita terus perbaiki. Ya kayak gitu ya, perbaikan apa nih penjelasannya. Ya mungkin untuk awal antara 0 sampai 20 masih bisa diisi range-nya Mbak Nada bulannya karena kan kita
belum tahu ya, di antara Mungkin 0 sampai dapat kita perjelas nilai 0 sampai 20 ini kan bisa dirinci kalau memenuhi sekian maka nilainya sekian, memenuhi sekian, memenuhi sekian seperti itu nantinya. Tapi kalau pemenuhan yang hitam Nah, ya. putih saya pikir nggak bisa ya, harus harus antara hitam dan putih. Kalau misalnya ada dan tidak ada itu pasti 0 Nah, dan 20 ya. mungkin sifatnya hanya ada dan tidak ada ya. Kalau Hmm. ada Ya, berarti 20, tidak ada 0 lah. ya Ya, seperti itu. Ya. Jadi mungkin ada beberapa ya betul. yang bisa disampaikan. Atau mungkin bisa didefinisikan mungkin Pak nanti di dalam prosedur yang mana tadi seperti yang Mbak Wanti sampaikan ya, yang mana yang major, yang mana yang minor, yang major berapa bobotnya, yang minor berapa bobotnya, mungkin seperti itu kali ya Pak ya, Ya mungkin nanti kita di akan dalam mengarah, penilaiannya. apakah Hmm. mengarah ke major, minor dan apa namanya? Mm-mm. Atau Observasi. juga bobot itu. Jadi misalnya antara 0 sampai dengan 30 misalnya jelek, terus treatmentnya seperti apa? Misalnya antara 31 sampai dengan 50 nilainya seperti apa? Terus treatmentnya seperti apa? Mungkin nanti akan ke situ nanti. Kalau saya melihat mungkin tidak lagi tidak justru tidak ke ini ke apa major minor dan ini apa namanya tetapi justru ke nilai bobot itu supaya kita bisa memperbaiki. Nah, kalau sudah nilai major minor itu kan kelihatannya agak agak apa namanya berat juga mempertimbangkannya. Atau nanti kita sepakati dulu mungkin ada konsep yang nanti kita bahas bersama juga dengan Bu Nanda sama Bu Purwanti nanti ya yang kedepannya supaya saling mengisi. Ini kan masih konsep awal yang kita konsepkan dalam rangka kemarin itu kan tiba-tiba ternyata ada satu badan usaha yang waktunya sudah habis pada tanggal 12 Januari sehingga mau tidak mau harus cepat-cepat dilakukan surveillance. Kalau tidak maka LSBU yang kena penalti dari LPJK dan PUPR. Jadi sehingga ya itu masih langkahnya seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini terutama tujuan kita melakukan surveillance itu ada dua isu ya. Yang pertama adalah mengenai apakah komitmen penyediaan peralatan konstruksi itu sudah mereka tunaikan ya dalam 1 tahun SBU mereka. Karena eh, harusnya kan dalam komitmen itu 30 hari ketika mereka mendapatkan SBU, mereka harusnya sudah punya alat. Nah, tapi dalam 30 hari itu kan kita hanya sifatnya menghimbau ya, menghimbau atau pada saat itu belum dilakukan pemeriksaan ulang dan kesempatan pemeriksaan ulang itu tidak di dalam surveillance terjadwal ini. Itulah yang kita akan eh, lihat apakah mereka sudah melakukan komitmen itu. Yang kedua adalah komitmen tentang penerapan SMAP. Jadi di sini kan ketika pertama kali mereka mengajukan SBU, mereka menyampaikan komitmen tersebut ya. Di dalam 1 tahun sudah mendapatkan ISO 37001. Walaupun di dalam kebijakan PUPR itu mereka boleh apabila mempunyai suatu dokumen penerapan, nah itu mereka bisa dianggap telah melakukan eh, apa namanya penerapan SMAP. Tapi masalahnya kan kita tidak punya kompetensi untuk menilai dokumen penerapan tersebut karena kita belum mendapatkan sertifikat sebagai uh, LSBU kita juga belum mendapatkan sertifikat 37001 maupun asesor kita belum mendapatkan eh, kompetensi terkait dengan penilaian dokumen penerapan. Jadi simpelnya seharusnya mereka harus sudah punya ISO 37001 gitu. Karena memang diberikan waktu 1 tahun. Tapi ini nanti tergantung dari bagaimana laporan dari tim surveillance ya. Surveillance pada saat nanti diadakan eh, surveillance terjadwal maupun tidak terjadwal. Jadi dua isu ini sih sebenarnya yang paling penting dalam proses pelaksanaan surveillance. Walaupun surveillance ini mengamanatkan bahwa 5 persyaratan sertifikasi selain yang dua ini seperti penjualan tahunan, keuangan itu pun juga tetap di eh, keuangan, penjualan tahunan dan tenaga ahli itu pun tetap juga menjadi bagian dari penilaian surveillance. Mungkin itu yang bisa saya. Mungkin dari teman-teman ada masukan gimana?
Dari Bu Nova? Cukup, Pak. Pak Nadianto ada masukan? Oh, dan tadi kan karena cara itu kan memenuhi kurang memenuhi. Iya, Kalau Pak. ada dan tidak ada. Ya. Ya mungkin sementara untuk yang berjalan masih tetap menggunakan yang sudah ada formatnya dengan keterbatasan ya Pak Didi ya, Bapak Ibu sekalian. Namun nanti ke depan mungkin akan kita review kembali. Kan nggak mungkin pada tahun kedua tuh menilai kelengkapan yang sudah dipenuhi pada tahun pertama ya. Jadi mungkin kita harus juga mengembangkan pertanyaan terhadap hal-hal yang lain yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan atau paling tidak kebutuhan untuk program perpanjangan tahun berikutnya, tahun kan ya 1 tahun lagi akan habis masa berlakunya. Mungkin juga itu merupakan salah satu yang perlu kita pertimbangkan juga dalam kuesioner yang kita akan libatkan nanti yang tahun-tahun berikutnya. Bisa ada pertanyaan dari Pak Santi dan Pak Nanda? Cukup, Pak. Nanti mungkin sambil jalan aja ya, Pak ya. Ya. Dari Sambil saya juga jalan-jalan sudah Pak, nanti sambil ya. Pasti nanti akan ada muncul kalau Sudah udah dilaksanakan. dilaksanakan gitu itu ya betul Pak. Ya, betul, betul. Baik, saya rasa sudah cukup dari saya. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita akhiri. Sebelum diakhiri, barangkali dari Pak Aca ada arahan. Baik, terima kasih Pak Didi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama dalam rangka mempersiapkan rencana surveillance yang akan datang ya, yang merupakan tugas dan kewajiban kita melakukan kegiatan surveillance ini berdasarkan peraturan Permen ya, Permen atau Kepmen ya, Permen 8 dan Kepdirjen 4, sehingga memang kita tidak harus melakukan itu. Nah, sementara mungkin mengenai format-format surveillance-nya tentu termasuk kuesioner-kuesioner yang akan disampaikan nanti kepada badan usaha, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, kita akan kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada ke depan. Sementara itu mungkin dan atas kesediaannya, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan lupa bahwa nanti sama Mbak Nanda bahwa masih dimohon ya kesediaannya dalam rangka penilaian kesesuaian ABU, terutama dengan waktu ya, karena banyak komplain waktu yang kita lakukan itu adalah katanya masih terlalu lama, sehingga mungkin merupakan ya challenge buat kita semua untuk selalu memperbaiki proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSBO kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Agung bisa menutup dengan doa, silahkan. Agung udah. Pak Agung udah kuliah, Pak. Oh iya ya. Ya udah Pak Didi aja deh yang doa. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.